451. Dev, kamu terlalu sopan. Kami harap Anda dapat membantu kami di masa depan. Ya, Tuan Liddell, Anda memiliki bisnis yang begitu besar. Jangan bilang kamu tidak mengenal teman sekelasmu yang malang jika kami mencarimu di masa depan. Tan, Liddell, apakah Anda masih membutuhkan orang untuk bekerja di perusahaan Anda? Banyak dari kami tidak diterima di perguruan tinggi setelah lulus dari sekolah menengah dan belum menemukan pekerjaan yang cocok. Jangan khawatir, teman-teman. Jika Anda ingin mencari pekerjaan, Anda dapat menghubungi saya dalam beberapa hari. Jika Anda memiliki proyek bagus yang membutuhkan investasi saya, Anda juga dapat menghubungi saya. Aku, David Liddell, tidak akan menolakmu. Jika itu masalahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih, Tuan Liddell. Mari kita semua bersulang untuk Tuan Liddell. Baiklah, semangat. Semua orang berdiri dan berkata dengan keras bersama-sama. David juga minum dari gelas di tangannya. Meskipun meminum sedikit alkohol tidak akan mempengaruhinya sama sekali, karena dia harus mengemudi nanti, dia tetap berpikir akan lebih baik untuk tidak minum terlalu banyak. Dia tahu bahwa dia tidak boleh minum dan mengemudi, dan jika dia minum, dia tidak boleh mengemudi. Selain itu, dengan statusnya saat ini, jika dia mengklaim bahwa cairan di gelasnya adalah alkohol, maka orang tidak akan meragukannya. Tidak ada yang berani berdebat dengannya, dan tidak ada yang berani memeriksanya. David menyelesaikan roti panggangnya. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, seseorang membuka pintu kamar pribadi. Cat masuk. Halo semuanya, saya teman Dev, Cat Nelson. Karena saya ada, saya memutuskan untuk mampir dan bersulang untuk semua orang. Setelah Cat mengatakan itu, dia menenggak isi gelasnya. Tak seorang pun di ruang pribadi mengangkat gelas mereka. Semua orang menatap Cat dengan rasa ingin tahu. Mereka merasa bahwa orang ini tampak familiar, dan mereka sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, mereka tidak dapat mengingatnya pada saat itu. Apakah Anda, Mr. Nelson? Clay tergagap untuk waktu yang lama dan akhirnya mengeluarkan kalimat lengkap. Saya Cat Nelson, ya. Cat tersenyum dan menjawab. Semua orang merasa pusing pada saat itu. Hanya ada satu orang yang mereka kenal bernama Cat, dan dia adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di seluruh Menteri Kabinet Provinsi South River, Cat Nelson. Dia adalah seseorang yang hanya bisa mereka lihat di televisi, tetapi sekarang dia berada tepat di depan mereka. Tidak heran mereka merasa bahwa orang ini tampak akrab. Sepertinya mereka selalu menontonnya di televisi. Apalagi Pak Nelson bahkan menyebut David sebagai Dev. Dia bahkan datang ke sini untuk bersulang demi David. Sambil merasa kewalahan, mereka juga merasa sangat bangga. Tidak peduli apa alasannya, berapa banyak orang di Provinsi South River yang bisa bersulang dari Cat Nelson, Menteri Kabinet Provinsi South River. Pada saat ini, mereka semua memiliki pertanyaan di hati mereka. Apa yang Daud alami selama 3 tahun ini? Tidak hanya dia berubah dari orang miskin yang mengantarkan makanan menjadi orang kaya raya dengan aset miliaran atau bahkan puluhan miliar, dia bahkan memiliki hubungan dekat dengan Menteri Kabinet Provinsi South River. Betapa luar biasa. Ketika semua orang kembali sadar, mereka berdiri dengan cepat meskipun mereka baru saja duduk setelah memanggang David. Tan, Nelson, kamu terlalu rendah hati. Bagaimana Anda bisa bersulang untuk kami? Seharusnya kami yang memanggangmu. Ya, seharusnya kami yang memanggangmu. Semuanya, angkat kacamatamu, dan mari bersulang untuk Tuan Nelson. Bab 452. Makan membawa mereka lebih dari 2 jam. David meminta yang lain untuk kembali dulu karena dia bisa menangani sisanya sendiri. Dengan demikian, Cat juga kembali ke River City. David kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjemput King Kong. Kesimpulan dari masalah ini tergantung pada keputusan King Kong. Di rumah sakit, David menemukan bangsal King Kong. Setelah perawatan sore, King Kong telah banyak pulih, tetapi dia masih memiliki banyak luka dalam dan mereka semua membutuhkan waktu untuk pulih secara perlahan. King Kong masih sedikit bingung di tempat tidurnya. Ketika dia dibawa keluar, dia pikir dia akan dibunuh. Namun, pada akhirnya, dia dibawa ke rumah sakit. Dia masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Dia baru menyadari bahwa David harus menjadi orang yang menyelamatkannya ketika dia melihat David dan yang lainnya masuk. Jika tidak, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang akan menyelamatkannya. Dev, kue beras. King Kong memanggil dengan penuh semangat. King Kong, bagaimana perasaanmu? Tanya David. King Kong, kamu akhirnya keluar. Haha, kita bertiga akhirnya bisa kumpul lagi, seru Colby juga girang. Kemudian, dia berjalan mendekat dan memeluk King Kong. Terima kasih, Colby. Terima kasih, Dev, kata King Kong, sudut matanya memerah. Sekarang setelah dia dewasa, dia puas memiliki 2 teman ini. Jangan berterima kasih padaku, kamu harus berterima kasih pada Dev.
Dev lah yang menyelamatkanmu, kata Colby. Aku tahu, terima kasih, Dev. Kita semua berteman, kamu tidak harus begitu sopan denganku. Pada saat ini, King Kong memandang Celia, yang berdiri di sebelah David, dan bertanya, apakah Anda Dewi Celia? Halo, Jonah, sapa Celia. Kamu harus memanggilnya kakak iparmu sekarang. Dewi Celia adalah pacar Dev sekarang, Colby. Dikatakan. Halo, kakak ipar. King Kong memanggil, seringnya lebar di wajahnya. Ia senang Dev bisa mendapatkan Celia sebagai pacarnya. Pada saat yang sama, dia dengan tulus mendoakan yang terbaik untuk Dev dan Celia. King Kong, bisakah kamu berjalan? Tanya David. Aku baik-baik saja, Dev. Saya sudah pulih sekarang, jawab King Kong. Berkemas dan ikut denganku. Anda harus menjadi orang yang memberikan keputusan akhir tentang masalah Anda dituduh secara tidak benar. Dev, aku. Anda dapat memutuskan kapan kami berada di sana. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jangan takut, aku akan mendukungmu apapun yang terjadi. Oke. David mengambil King Kong dan kembali ke kedai teh tempat mereka minum teh sore hari sebelumnya. Ketika mereka sampai di sana dan keluar dari mobil, David dan Celia berjalan di depan sementara King Kong berjalan di belakang mereka dengan Colby mendukungnya. Eden dan yang lainnya masih berlutut di lantai. Meskipun kaki mereka mati rasa, mereka tidak berani bangun. Orang yang mengambil tindakan terhadap mereka kali ini terlalu kuat dan mereka telah kehilangan semua harapan. Pak Nelson berkata jika mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan dari pihak lain, maka tidak akan ada tempat bagi mereka di Summerland. Pada saat ini, David dan gengnya berjalan di depan Eden dan gengnya. Ketika King Kong melihat 3 anak muda di geng, dia tampak sedikit emosional. Ketiga orang itu adalah orang yang membuatnya hidup melalui mimpi buruk itu selama setengah tahun. Dia ingin memotong orang-orang ini menjadi beberapa bagian dalam mimpinya berkali-kali. Angkat kepalamu, apakah Anda mengenal orang ini? David bertanya dengan dingin. Bab 453. Kelompok 6 Eden mengangkat kepala mereka dan memandang David dan yang lainnya. Keenamnya menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal David. Puan, kami sepertinya tidak saling kenal, dan saya tidak tahu bagaimana kami telah menyinggung Anda, tetapi saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda, kata Eden. Betulkah? Tanyakan pada putra-putramu. Mereka telah melakukan begitu banyak hal buruk yang mungkin tidak mereka ingat untuk sementara waktu, tetapi beri mereka waktu untuk memikirkannya, kata David. Kamu bajingan, apa yang kau lakukan? Cepat dan minta maaf padanya. Eden menamparkan kepala Gilbert dan berkata dengan keras. Saya minta maaf Pak, saya sekarang meminta maaf kepada Anda karena menyinggung Anda dalam beberapa cara. Tolong jadilah orang yang lebih besar dan lepaskan kami, kata Gilbert sambil bersujud. Fere dan Jet juga dengan cepat bersujud untuk meminta maaf. Tidak ada gunanya meminta maaf padaku. King Kong, aku akan menyerahkan ini padamu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kepada mereka dan saya akan mendukung Anda. Bahkan jika kamu membunuh mereka sekarang, aku juga akan memastikan kamu akan baik-baik saja. King Kong melangkah maju dengan bantuan Colby. Apakah kalian masih mengingatku? King Kong bertanya dengan senyum jahat. Gilbert dan 2 anak muda lainnya memandang King Kong, tetapi mereka benar-benar tidak tahu kapan mereka bertemu dengan pria itu. Pertama, King Kong telah banyak berubah dari 6 bulan lalu. Bahkan orang tuanya mungkin tidak mengenalinya sekarang. Kedua, apa yang terjadi pada King Kong hanyalah salah satu dari banyak kejahatan yang telah mereka lakukan, dan bagi mereka, itu sama sekali bukan masalah besar, jadi bagaimana mereka masih bisa mengingatnya? Kalau begitu, biarkan aku mengingat kenanganmu. Setengah tahun yang lalu, di West Bridge Road, kalian bertiga melecehkan seorang gadis dan untuk menyelamatkannya, aku menghajar kalian semua. Namun, Anda berhasil membalikkan situasi dan menuduh saya melakukan pemerkosaan dan cedera tubuh yang menyedihkan. Akhirnya, saya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan Anda dipuji sebagai pahlawan. Betapa ironisnya itu. Kakak kamu orang yang mengawasi lokasi konstruksi. Gilbert bertanya, menunjuk King Kong. Ketika King Kong mengatakan itu, ketiganya langsung ingat. Bagaimanapun, mereka hanya berhasil keluar dari situasi itu karena bantuan dari keluarga mereka. Itu benar, aku yang mengawasi lokasi konstruksi. Namun, peran kami sekarang telah terbalik. Katakan, bagaimana aku harus membalas kebaikanmu? King Kong bertanya dengan seringai dingin. Tamparan. 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 3 tamparan terdengar secara berurutan. Namun, mereka bukan dari King Kong. Sebaliknya, itu dari Eden, Fere, dan Milton. Mereka semua menamparkan putra mereka. Pada saat yang sama, mereka memarahi. Kamu bajingan, ini semua salahmu. Cepat dan kau tahu untuk meminta maaf. Kamu sampah yang tidak berguna. Itu adalah akhir dari masalah itu.
Keenamnya dikirim untuk mengalami apa yang dialami King Kong. Sementara itu, King Kong memutuskan bahwa setelah dia pulih, dia akan masuk secara acak untuk memukuli mereka. Dia hanya akan berhenti ketika dia akhirnya merasa lebih baik. Setelah itu, pihak berwenang akan memeriksa 6 kejahatan sebelum mendakwa mereka. David merasa bahwa mereka setidaknya akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Mereka harus tetap berada di balik jeruji besi selamanya jika mereka keluar untuk terus menyakiti orang lain. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka mendapat hukuman mati. Colby tinggal di kota Su untuk tinggal di sisi King Kong saat dia pulih. Ketika King Kong pulih, mereka akan pergi mencari David. Ketika David hendak kembali ke River City, dia menerima telepon. Itu dari Tuan Tua Stephanie, kepala staf Summerland. Dia memberitahu David bahwa Dark Cape akhirnya bisa menggunakan medan magnet dan mereka tidak perlu takut lagi pada Falconia. Karena itu, David tidak perlu bersembunyi lagi. Dia meminta David untuk pergi ke ibu kota dalam 3 hari karena dia memiliki sesuatu untuk diumumkan. Karenanya, David hanya bisa langsung menuju ke ibu kota bersama Celia. Dia bisa merasakan bahwa Tuan Tua Stephanie akan memberitahunya sesuatu yang penting. Bab 454. Setelah David dan Celia kembali ke River City, mereka langsung terbang ke Capital City. Karena Tuan Tua Stephanie memintanya untuk tiba di ibu kota dalam 3 hari, pasti ada sesuatu yang sangat penting terjadi. Setelah tiba di ibu kota dan mengirim Celia pulang, David menelepon Mason kembali dan memberitahu dia bahwa dia telah tiba di ibu kota. Dengan itu, Mason mengirim seseorang untuk menjemput David. Mereka bertemu di halaman besar yang sama dari terakhir kali. David mendorong pintu hingga terbuka dan menemukan Mason menunggunya di kursi di halaman dengan mata tertutup. Perbedaannya adalah kali ini cicit Mason, Julia, tidak ada di sana, dan hanya Mason hadir. Tuan Tua Stephanie, panggil David dengan hormat. David sangat mengagumi kekuatan pria tua legendaris ini serta kontribusinya untuk Summerland. Kamu di sini, Mason memejamkan mata dan menjawab. Ya. Pergi dan ambil bangku di rumah sehingga kamu bisa duduk di sini. Baiklah. Setelah David selesai berbicara, dia masuk ke dalam rumah, membawa bangku keluar, dan duduk di sebelah Mason. David, sekarang setelah kamu mencapai level ini, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Tolong beritahu saya, Tuan Tua Stephanie. Bagaimana menurutmu tentang situasi di Summerland hari ini? Tanya Mason. David berpikir sejenak dan berkata, Summerland adalah salah satu dari 2 kerajaan besar, jadi situasi di negara ini secara alami cukup bagus. Itu hanya di permukaan, tetapi dalam kenyataannya, ada gejolak mendasar di Summerland, dan negara ini dalam keadaan genting. Bagaimana mungkin? David bertanya dengan kaget. Sebagai salah satu dari 2 kerajaan besar, Summerland adalah satu-satunya negara yang bisa melawan Falconia sendirian. Mungkinkah akan ada gejolak mendasar di Summerland? Mungkinkah negara itu dalam keadaan genting? Jika itu masalahnya, apakah Falconia tidak akan mengambil tindakan lebih awal? Jika kerajaan hegemonik seperti Falconia memiliki kesempatan untuk menggulingkan Summerland, itu tidak akan pernah sia-sia. Falconia sudah lama ingin menjadi bos dunia ini, tetapi Summerland selalu membatasi mereka. Meskipun saya ingin memberitahu Anda bahwa meskipun kedengarannya tidak mungkin, itu benar. Sekarang masih damai karena saya belum mati. Begitu aku mati, Falconia akan mencoba mengambil bagian terbesar dari kue tanah air. Pada saat yang sama, negara dan kekuatan lain juga ingin menggigit, kata Mason dengan suara rendah. Tuan Tua Stephanie, apakah Anda? David bergidik ketika dia melihat Mason. Kemudian, dia dengan hati-hati menggunakan kekuatan pikirannya untuk merasakan aura lelaki tua itu. Mason juga tidak menghentikannya dan membiarkan David melanjutkan. Tak lama kemudian, David bisa merasakan tubuh Mason seperti terik matahari. Itu menyala-nyala dan auranya begitu kuat sehingga David, seorang master yang baru saja melampaui puncak peringkat naga, gemetar. Meski begitu, pada saat yang sama, David juga merasakan aura Mason berangsur-angsur memudar seiring waktu di tubuh yang terbakar seperti matahari yang terik. Selain itu adalah penurunan yang tidak dapat diubah. Sama seperti bagaimana setiap orang akan melalui kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. David menatap Mason dengan mata terbelalak. Apakah orang tua legendaris Summerland hampir di akhir hidupnya? Apa? David merasa sulit untuk menerimanya. Orang tua itu telah mendedikasikan hidupnya untuk Summerland. Dia membimbing Summerland dari negara yang ditindas ke ketinggian seperti sekarang. Itu sekarang telah menjadi salah satu dari 2 kerajaan besar di dunia dan telah berubah dari mangsa menjadi pemangsa. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang pernah mencapai prestasi seperti itu. Dia seperti kekuatan penstabil untuk Summerland.
Selama dia ada di sana, tidak ada seorang pun, termasuk Falconia, yang berani memiliki niat buruk terhadap Summerland. Ini adalah kekuatan pencegah orang tua ini. Sekarang, kehidupan legendaris orang tua ini akan segera berakhir. Mata David sedikit merah. Mereka telah belajar tentang tindakan kepahlawanan lelaki tua itu sejak kecil. Mereka belajar tentang bagaimana dia membimbing negara kecil dan lemah seperti Summerland menjadi negara besar dan kuat selangkah demi selangkah. Selama periode ini, ia mengalami banyak bahaya, krisis hidup dan mati, dan menderita luka parah. Puan tua Stephanie adalah pahlawan dari seluruh Summerland. Namun, apa yang dilihat David sekarang adalah bahwa bahkan seorang pahlawan pada akhirnya akan melewati masa jayanya. David, kamu tidak perlu sedih. Semua orang akan mengalami ini. Saya telah hidup selama 128 tahun, yang jauh melampaui umur manusia biasa. Saya tidak takut mati, tetapi jika saya mati, tidak akan ada seorang pun di Summerland yang dapat menghalangi dan mengintimidasi semua pihak, dan ini akan menempatkan Summerland pada posisi pasif. Saya tidak ingin ini terjadi, jadi itulah mengapa saya berjuang di ambang kematian. Puan tua Stephanie, tidak bisakah Summerland melindungi dirinya sendiri setelah bertahun-tahun berkembang? Tanya David. Jika medan magnet tidak berkembang begitu cepat, tentu saja, itu mungkin terjadi. Sekarang medan magnet hampir mengelilingi seluruh negeri. Ini bukan hanya sebagai bentuk perlindungan agar orang lain tidak bisa mengancam Summerland, tetapi juga sangkar karena Summerland tidak bisa mengancam orang lain. Pada saat ini, kita membutuhkan pencegahan individu dengan kekuatan tempur tertinggi. Ada 3 penjaga di Summerland termasuk saya, yaitu, para master di peringkat dewa yang berada di atas peringkat naga, dan ada 7 orang yang setengah jalan menuju peringkat dewa seperti Anda. Kita semua membentuk organisasi tertinggi Summerland, Parlemen Summerland. Selain itu, Summerland memiliki organisasi rahasia yang terdiri dari peringkat teratas naga, yaitu Tim Naga. Orang-orang ini mewakili kekuatan tempur kelas atas Summerland. Sementara itu, Falconia memiliki 4 penjaga di permukaan, tapi sebenarnya ada 1 lagi di kegelapan, jadi total ada 5 penjaga. Jumlah orang yang mereka miliki yang setengah jalan ke peringkat dewa lebih dari 2 kali lipat dari Summerland. Ini adalah masalah sejarah dan latar belakang karena, pada akhirnya, Summerland baru saja bangkit dalam beberapa dekade terakhir. Mereka hanya takut mengambil tindakan sekarang karena saya masih hidup. Begitu aku pergi, Falconia akan bergerak dan pasukan lain juga ingin menggigit saat mereka mencium bau darah. Saat itu, Summerland akan berada dalam bahaya besar. Jadi apa yang kita lakukan? Tanya David. Dia agak kehilangan kata-kata. Kerajaan besar ini sebenarnya didukung oleh seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Begitu orang tua itu meninggal, fondasinya bisa runtuh. Ketika saatnya tiba, seluruh Summerland akan dihancurkan oleh banyak kekuatan, dengan Falconia yang memimpin. Mungkin saja Summerland akan menjadi Chaosland berikutnya. Ini karena tanah kekacauan dulunya adalah sebuah kerajaan yang disebut Kekaisaran Sungai Timur. Itu telah menjadi tersebar dan hancur karena Falconia, menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai Chaosland. Sementara itu, keluarga kerajaan yang tersisa dari Kekaisaran Sungai Timur menjadi kelompok tentara bayaran terbesar saat ini di dunia, Tentara Bayaran Naga Hitam. Meskipun garis keturunan mereka dapat diselamatkan, itu sangat menyakitkan bagi mereka untuk menyaksikan tanah air mereka diserang dan orang-orang di negara mereka disiksa dan dibunuh. Tidak. Ini tidak bisa terjadi. Keluarga, kekasih, dan teman-teman David semuanya ada di sini. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Sebelum saya mati, saya membutuhkan seseorang untuk menggantikan saya di Summerland dan menjadi kekuatan penstabil untuk mencegah semua kekuatan menyentuh Summerland. Kamu adalah orang yang paling kuharapkan, David. Bab 455. David bergidik. Dia tidak menyangka Tuan Tua Stephanie begitu optimis tentang dia. Memang, dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukan itu, tetapi itu karena dia tahu dia memiliki sistem yang mendukungnya. Selama dia memiliki sistem, dia hanya perlu mengeluarkan uang ketika orang lain perlu mengandalkan bakat dan kerja keras mereka. Dia hanya membutuhkan poin mewah yang cukup untuk mencapai dataran tinggi yang dibutuhkan orang lain selama bertahun-tahun atau bahkan 10 tahun untuk menerobos. Selanjutnya, Islik Capitals akan menyebar ke seluruh dunia. Ketika itu terjadi, dia akan dapat menghabiskan uang lebih cepat dan lebih cepat, sehingga poin mewahnya juga akan terus tumbuh dengan liar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meningkatkan kekuatan fisik dan pikirannya ke tingkat dewa. Meski begitu, dia masih bisa terus berkembang. Dia juga akhirnya akan melampaui Mason. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana Mason begitu yakin dia bisa melakukan ini. Either way, itu seharusnya belum menjadi gilirannya. Puan Tua Stephanie, kamu pasti bercanda, kan? Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Sekarang saya hanya setengah jalan ke God Rank, dan saya tidak tahu kapan saya bisa menembus ke level itu.
Plus, bukankah ada dua penjaga God Rank lagi di Summerland? Seharusnya bukan giliranku tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kata David serius. David, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Saya tahu tentang pencapaian Anda dan Anda memang orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Ini benar-benar keajaiban untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia Anda. Anda mungkin dilahirkan untuk era ini, tetapi saya harap Anda tidak mengendur dan terus menciptakan keajaiban. Abraham telah mencapai puncaknya, jadi bakatnya hanya bisa mendukungnya di level itu. Sementara itu, jika Dek diberi 10 tahun lagi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk tumbuh ke tahap saya, tetapi saya tidak bisa bertahan selama itu. Aku masih bisa bertahan selama setahun untukmu, tapi dalam setahun, hidupku akan mencapai akhir. Saat itu, Summerland harus bergantung padamu. Mason membuka matanya dan menatap David. David bisa merasakan harapan dan harapan di mata Mason. Dia tidak ingin mengecewakan lelaki tua yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Summerland dan membuatnya meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Tuan tua Stephanie, jangan khawatir. Summerland adalah tanah airku, dan kerabat serta teman-temanku adalah di sini. Karena itu, saya akan terus bekerja keras dan saya tidak akan membiarkan siapapun menempati sejengkal tanah pun di sini, jawab David juga serius. Baiklah, hahaha. Summerland akhirnya memiliki penerus. Mulai sekarang, Anda adalah anggota ke-11 Parlemen Summerland. Anda memiliki hak untuk memutuskan arah Summerland. Saya akan menyiapkan semuanya, dan untuk prosedur bergabung dengan parlemen, saya pikir itu tidak perlu untuk saat ini. Lagi pula, Anda terlalu muda sekarang, dan pohon-pohon yang lebih tinggi di hutanlah yang membuat pucuknya tertiup angin. Jadi, lebih baik untuk tetap low profile sehingga Anda tidak akan menjadi sasaran. Saya mengerti, Tuan Tua Stephanie, jawab David dengan hormat. Ini adalah persis apa yang dia inginkan. Saat ini, dia merasa belum waktunya untuk mengekspos dirinya sendiri. David masih belum cukup kuat untuk melawan para penjaga dari God Rank. Namun, dia akan segera bisa. Dia sudah memiliki lebih dari 6.000 poin mewah. Tidak akan lama sebelum dia bisa melangkah ke God Rank dan menjadi wali. David, dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan, dan kedua kerajaan itu bukanlah kekuatan yang paling kuat. Ada beberapa keluarga besar dengan akar yang dalam yang telah tersembunyi di dunia selama ratusan tahun. Mereka bersembunyi secara rahasia untuk mengendalikan lusinan negara kecil dan menengah. Bahkan beberapa negara yang lebih besar adalah boneka mereka. Apa? David menatap Mason dengan kaget. Dia terkena terlalu banyak informasi hari ini. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap beberapa hal itu. Sebuah keluarga yang mengendalikan lusinan negara kecil dan bahkan beberapa negara berukuran sedang. Bahkan negara-negara besar adalah boneka mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Informasi ini benar-benar di luar pemahamannya. Dia selalu percaya bahwa negara adalah kekuatan terbesar dan bahwa sebuah keluarga hanya bisa berada di bawah negara. Namun, sekarang Tuan Tua Stephanie telah memberitahunya bahwa hanya satu keluarga yang bisa mengendalikan lusinan negara. Lebih jauh lagi, dari apa yang dikatakan Tuan Tua Stephanie, ada lebih dari satu keluarga seperti itu. Bab 456. Apakah Summerland memiliki keluarga seperti itu? Sebuah pertanyaan muncul di benak David. Tuan Tua Stephanie, bagaimana dengan Summerland? Tanya David. Ya, Summerland juga memiliki banyak keluarga seperti ini yang tersembunyi dalam kegelapan, tetapi di masa lalu, kekuatan militer Summerland cukup kuat untuk menghalangi mereka sepenuhnya, jadi mereka tidak berani keluar dengan bebas. Namun, dengan perluasan medan magnet, senjata besar akan menjadi tidak berguna, dan keluarga-keluarga ini akan mulai bermunculan. Sayangnya, kami memiliki masalah internal dan eksternal, desah Mason. Tuan Tua Stephanie, mereka juga harus menjadi bagian dari Summerland, kan? Mengapa mereka tidak membantu kita melawan musuh asing, daripada menjadi kekhawatiran internal Summerland? Jika Summerland direbut oleh pasukan asing, hidup mereka juga akan menjadi lebih sulit, kan? David sedikit bingung ketika dia bertanya. Dia tidak mengerti mengapa keluarga tersembunyi ini akan menyebabkan masalah bagi Summerland. Semua orang berada di kapal yang sama. Begitu kapal Summerland terbalik, tidak ada seorang pun di kapal itu yang akan melakukannya dengan mudah. Kamu tidak mengerti. Sebenarnya, keluarga ini. Setelah itu, David meninggalkan tempat Tuan Tua Stephanie. Hari ini, dia telah menyentuh sisi tersembunyi dunia ini. Menurut Tuan Tua Stephanie, ada banyak keluarga kuat yang tersembunyi di bayang-bayang di seluruh dunia yang bisa mengendalikan negara dan sumber daya. Mereka memiliki warisan yang panjang dan latar belakang yang mendalam, dan kekuatan mereka bahkan telah merambah banyak negara besar. Pada saat yang sama, ada juga banyak keluarga tersembunyi di Summerland. Keluarga-keluarga ini ada sejak zaman kuno Summerland. Ketika Summerland diserang oleh negara lain, mereka tidak bersatu untuk melawan. Bahkan, mereka sama sekali tidak memiliki rasa memiliki terhadap Summerland.
Menurut pendapat mereka, semakin kacau Summerland, semakin baik untuk kepentingan mereka. Namun, akhirnya, Summerland menjadi sebuah kerajaan di bawah kepemimpinan Mason, yang memberlakukan serangkaian undang-undang untuk mengatur rakyatnya. Oleh karena itu, mereka tidak lagi berani menimbulkan masalah karena kekuatan Summerland. Sebaliknya, mereka hanya bisa bersembunyi secara rahasia. Meskipun demikian, mereka adalah kelompok orang yang sangat berharap untuk kehancuran Summerland. Karena sistem hukum Summerland sangat ketat dan semua orang dianggap setara, jika seseorang yang berkuasa membunuh orang biasa yang mereka anggap sebagai semut, orang tersebut tetap akan dihukum oleh pemerintah Summerland. Ini adalah hal yang paling tidak dapat diterima bagi mereka. Dalam keluarga tersembunyi ini, mereka harus mengikuti aturan hierarki dan garis keturunan langsung keluarga memiliki kekuatan untuk membunuh bawahan mereka. Dengan kata lain, mereka masih menganut sistem kuno. Para bangsawan memiliki hak untuk mengambil tindakan terhadap rakyat jelata. Ini sepenuhnya bertentangan dengan filosofi tata negara Summerland. Tidak ada yang namanya superior di Summerland saat ini. Siapapun yang melanggar hukum harus dihukum, dan tidak peduli siapa itu. Namun, karena perluasan medan magnet, ancaman senjata api besar Summerland telah berkurang dan keluarga-keluarga tersembunyi ini mulai gelisah dan berharap untuk keluar dari persembunyian. David tidak bisa membayangkan ini. Setelah orang-orang ini menguasai Summerland, seperti apa rupa Summerland? Warga sipil tidak akan memiliki hak asasi manusia dan para bangsawan yang memproklamirkan diri ini akan menjadi lebih tidak bermoral. Saat ini, selain Summerland, tempat-tempat lain di dunia termasuk Falconia sebenarnya kurang lebih menerapkan konsep ini. Namun, mereka masih melakukannya secara halus. Tidak. Dia harus mencapai titik di mana dia bisa menghalangi semua kekuatan ini sesegera mungkin. Dia harus melindungi tanah suci Summerland saat ini. Bab 457. Setelah David meninggalkan halaman Mason, Mason memanggil sekretarisnya. Setelah itu, dia memberitahu semua anggota parlemen Summerland bahwa akan ada pertemuan besok pagi dengan pengumuman penting yang harus dia buat. Pada saat yang sama, dia memberitahu semua menteri kabinet provinsi di Summerland untuk menonton konferensi langsung saat itu. Penambahan anggota parlemen baru di Summerland menjadi prioritas utama. Bahkan jika David tidak perlu muncul untuk keselamatannya sendiri, mereka masih perlu melanjutkan prosedur lainnya. David mengendarai mobilnya melalui jalan-jalan ibu kota dan menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi. Dia sudah check out dari Starry Night Hotel. Sejak dia membeli gedung kantor, semua karyawan juga telah pindah dari Starry Night Hotel. David berpikir sejenak, rasanya tidak pantas untuk tinggal di rumah Celia dan dia tidak ingin pergi ke hotel, jadi dia menemukan kunci area perumahan Skycourt dari tumpukan kunci di bagasi dan memutuskan untuk tinggal di sana selama 1 malam. Daerah perumahan itu sepertinya sangat dekat dengannya. Ketika dia membeli rumah-rumah ini, semuanya dihias dengan baik dan akan dibersihkan oleh petugas kebersihan paruh waktu setiap minggu. Kamarnya cukup bersih tapi tidak ada makanan yang tersedia. Karenanya, dia akan makan di pinggir jalan. Setelah itu, David pergi ke area perumahan Skycourt. Dia membeli penthouse yang luasnya 800 meter persegi di sini. Adapun harga, dia sudah lama melupakannya. Ketika dia tiba di lantai penthouse-nya, David mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, David mendengar suara keras di dalam. Apa yang sedang terjadi? Daud terkejut. Apakah saya datang ke tempat yang salah? Tidak mungkin. Jika saya berada di tempat yang salah, bagaimana kunci saya bisa membuka pintu? Ditambah lagi, dia pernah ke sini sebelumnya, jadi dia seharusnya tidak salah. Meskipun ada keraguan di hatinya, David masih mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Jika dia melakukan kesalahan, dia hanya akan meminta maaf. Namun, dia perlu mencari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu. Memiliki orang lain yang tinggal di penthouse yang dia beli dengan uangnya sendiri. Betapa tidak masuk akalnya. Setelah memasuki penthouse, David menemukan lebih dari 10 anak muda berkumpul di penthouse. Ketika orang-orang muda ini melihat David masuk, mereka semua memandangnya dengan pandangan kosong. Kedua pihak hanya saling menatap seperti itu. David juga tidak berbicara. Melihat temanmu, salah satu gadis bertanya. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Tanya seorang pria 2 atau 3 tahun lebih muda dari David. Ini mungkin Sawyer. David bertanya-tanya apakah pengembang menjual penthouse yang sama kepada 2 orang yang berbeda atau apakah seseorang melihat penthouse itu kosong dan memutuskan untuk masuk dan memanfaatkannya. Pembersih dari perusahaan rumah tangga kemungkinan besar adalah satu-satunya yang memiliki kunci. Selain itu, mereka akan datang setiap minggu untuk membersihkan. Sudah hampir 2 bulan sejak seseorang tinggal di sini sehingga seseorang bisa masuk dan menikmati tempat ini. Selain itu, tidak mungkin David salah ingat.
Dia datang ke sini sekali ketika dia membeli rumah dan dengan kekuatan-kekuatan pikirannya saat ini, ada kemungkinan kecil dia membuat kesalahan. Juga, kemungkinan pengembang menjual rumah yang sama kepada dua orang sangat kecil. Jadi, hanya kemungkinan kedua yang tersisa. Ditambah lagi, dari apa yang dia saksikan dari anak laki-laki bernama Sawyer, dia jelas tidak percaya diri ketika berbicara dan suaranya juga sedikit bergetar. Dia mungkin mendapatkan kunci dari perusahaan rumah tangga dan kemudian memutuskan untuk pindah. Sialan, itu tidak cukup untuk pindah ke sini. Dia bahkan mengundang orang. Ini sedikit berakhir garis. Dia bahkan mungkin berhubungan di penthouse David. Asterisk F. David merasa jijik saat memikirkan hal itu. Dia bahkan belum terhubung ke penthouse-nya sendiri sebelum orang lain memukulinya. Daud tidak menjawab. Bab 458. Dia langsung menuju sofa dan duduk. Kemudian, dia melemparkan kunci di tangannya ke meja kopi, yang juga memiliki kue di atasnya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tanya David. Lebih dari selusin anak muda semuanya memandang anak laki-laki bernama Sawyer yang baru saja menanyai David. Wajah Sawyer merah, tetapi dia tidak berbicara. Jika Anda tidak memberitahu saya akan memanggil polisi. Meskipun saya jarang datang untuk tinggal di rumah ini, kejahatan masuk tanpa izin cukup bagi Anda untuk dikurung selama beberapa hari, dan saya menganggap Anda semua adalah siswa, kan? Jika sekolahmu mengetahui hal ini, sulit untuk mengatakan apakah kamu dapat melanjutkan sekolah. Setelah David mengatakan itu, mereka semua menjadi gugup. Ketika mereka melihat wajah Sawyer yang memerah dan bagaimana dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, mereka pada dasarnya bisa menebak apa yang sedang terjadi karena mereka bukan orang bodoh. Rumah itu sama sekali bukan milik Sawyer, melainkan milik pria di depan mereka. Jika ini masalahnya, mengapa Sawyer tidak berani berbicara? Jelas, dia telah menempati rumah orang lain melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Sekarang pemilik rumah itu kembali, dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Puan, kami tidak ada hubungannya dengan ini. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Multimedia terdekat. Hari ini adalah hari ulang tahun Sawyer dan dia berkata bahwa dia akan membawa kita ke rumahnya. Kami tidak tahu bahwa rumah itu bukan miliknya, jadi tolong jangan laporkan kami ke polisi, oke? Seorang gadis cantik memohon. Dia bekerja sangat keras untuk diterima di Capital City Multimedia University. Jika dia diusir, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada keluarganya ketika dia kembali? Zoe, jangan minta maaf. Jangan takut. Sawyer membawa kami ke sini dan jika dia ingin memanggil polisi, dia hanya akan memanggil polisi di Sawyer. Lagi pula apa hubungannya ini dengan kita? Gadis lain menghibur Zoe. Ya, kami tidak memaksa untuk datang ke sini. Ini semua salah Sawyer. Dia yang membawa kita. Di sini, dia bahkan mengatakan bahwa rumahnya bernilai sekitar 100 juta, dan selalu pamer di depan kami. Nah, ternyata itu semua bohong, kata seorang anak laki-laki juga. David memandang anak laki-laki bernama Sawyer. Katakan sesuatu, jika Anda tidak berbicara, jangan salahkan saya karena tidak bersikap lunak pada Anda. Petik 2. David tidak ingin membuat masalah untuk anak laki-laki bernama Sawyer ini. Namun, karena dia bersalah, dia setidaknya harus meminta maaf, kan? Ini adalah masalah besar, tetapi pada saat yang sama, itu bukan masalah bencana. Itu hanya membuat David merasa sedikit jijik. David tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Adapun apa yang akan dia lakukan pada Sawyer, itu akan tergantung pada apa yang dilakukan Sawyer selanjutnya. Jika dia meminta maaf secara berbeda dan tulus, David tidak akan berpisah dengannya karena statusnya saat ini. Pada saat ini, Sawyer merasa wajahnya seperti terbakar. Dia sangat ingin merangkak ke dalam lubang di tanah. Dia telah menempati penthouse David dan David bahkan mengeksposnya di depan semua orang. Bukan saja dia tidak merasa menyesal, dia bahkan merasakan kebencian yang mendalam terhadap David. Mata merah darahnya memelototi David seolah dia akan menelannya utuh. Keluarga Sawyer tidak begitu nyaman. Namun, dia terlalu sia-sia dan sangat pandai berpura-pura. Secara kebetulan, ayahnya adalah seorang tukang reparasi mobil dan ibunya adalah staf yang melayani pelanggan di perusahaan rumah tangga ini. Oleh karena itu, dia biasanya akan mengambil kunci mobil mewah dari ayahnya dan pamer di depan teman-teman sekelasnya. Selain itu, dia akan pergi untuk membersihkan rumah klien ibunya dengan ibunya setiap minggu. Kenyataannya, ketika dia sampai di rumah yang bagus, dia akan terus memotret dan mempostingnya ke Instagramnya. Ditambah lagi, dia bahkan memblokir kerabat dan teman orang tuanya sehingga orang-orang yang mengetahui latar belakangnya tidak akan pernah tahu tentang apa yang dia posting. Alasan dia melakukan itu adalah agar orang-orang dari universitas akan memandangnya dengan iri di mata mereka. Dia akan datang untuk membersihkan penthouse ini bersama ibunya setiap minggu. Dia akan mencatatnya setiap kali dia pergi keluar dan dia memperhatikan bahwa rumah ini telah kosong selama hampir 2 bulan.
Oleh karena itu, dia akhirnya mengambil kunci dari ibunya secara diam-diam dan membuat salinannya. Dalam seminggu terakhir, dia telah tinggal di sini. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia ingin mengundang beberapa teman sekelasnya untuk melihat rumahnya dan iri padanya. Sementara dia melakukannya, dia akan mengundang gadis yang dia kejar baru-baru ini untuk datang juga. Dia bahkan memutuskan untuk membawanya ke tempat tidur malam ini. Namun, dia tidak mengharapkan pemilik rumah untuk kembali. Bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya di kampus sekarang? Saat ini, dia bahkan memiliki pikiran untuk membunuh David. Bab 459. Sawyer menatap David dengan mata yang merah darah karena marah. David bisa merasakan fluktuasi besar dalam emosi Sawyer, serta dadanya yang dipenuhi amarah. Pada saat yang sama, bahkan ada jejak niat membunuh. Anak ini agak ekstrim. Alih-alih merenungkan diri ketika dia melakukan kesalahan, dia menyalahkan korban. Untungnya, Sawyer bertemu dengan David. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin telah mengambil rute ekstrim dan membalas dendam pada orang lain. Perilaku ini tidak dapat diterima. Apalagi saat bocah bernama Sawyer ini masih berstatus pelajar. Ketika David mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini barusan, dia sedikit banyak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Sawyer mungkin mengetahui dari suatu tempat bahwa rumah ini tidak berpenghuni, jadi dia mendapatkan kunci dari staf rumah tangga dan mengundang teman-teman sekelasnya untuk datang agar dia bisa pamer. Sebenarnya ada cukup banyak orang seperti itu di masyarakat saat ini. Terus terang, mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk pamer, tetapi mereka masih sangat sia-sia. Meskipun ada banyak orang seperti itu, mereka biasanya secara aktif mengakui kesalahan mereka dan memohon pengampunan dari orang lain ketika ditemukan. Namun, orang-orang seperti Sawyer yang tidak memiliki belas kasihan tetapi memiliki aura pembunuh di hatinya dan bahkan ingin membalas dendam pada korban tidak dapat dimaafkan. Pikiran mereka bahkan mungkin sedikit bengkok. Mereka bahkan tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. David merasa perlu memberi pelajaran pada anak ini, jika tidak, jika dia terus berkembang seperti ini, dia mungkin menjadi orang antisosial lain di masa depan. Dia tidak ingin membuang-buang napas, jadi David mengeluarkan teleponnya dan menelepon Departemen Keamanan Daerah Perumahan. Dia telah mencatat ini ketika dia membeli penthouse ini. Keamanan sangat baik di daerah perumahan kelas atas ini, dan mereka juga sangat bertanggung jawab. Lagi pula, orang yang mampu tinggal di tempat seperti itu bukanlah orang biasa, dan para penjaga tidak berani menyinggung perasaan mereka. Ketika Sawyer melihat bahwa David benar-benar memanggil seseorang, dia panik dan segera berbalik untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Dia tidak bisa ditangkap karena begitu dia tertangkap, semua kebohongannya akan terkoyak dan terungkap. Bagaimana dia akan menghadapi keluarganya nanti? Bagaimana dia akan menghadapi teman-teman sekelasnya? Bahkan mungkin lebih baik mati. Namun, jika dia meninggal, dia ingin seseorang melakukan gaun dengannya. Saat Sawyer berbalik untuk melarikan diri, David berdiri dan mencengkeram bahu Sawyer, menjepitnya di sofa sehingga dia tidak bisa bergerak. Sawyer berjuang sekeras yang dia bisa, tetapi bagaimana mungkin orang normal bisa melepaskan diri dari pegangan David? Biarkan aku pergi. Sawyer berkata dengan gigi terkatup. Namamu Sawyer, kan? Anda harus cukup berani untuk mengambil tanggung jawab ketika Anda melakukan sesuatu yang salah. Jika Anda tidak dapat menerima hukuman, maka jangan lakukan itu. Masalah hari ini bukan masalah besar, tetapi saya terutama ingin memberi Anda pelajaran. Saya harap Anda akan mengingat ini di masa depan, kata David. Sawyer berjuang untuk sementara waktu, dan ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan diri, dia berhenti membuang-buang kekuatannya. Meski begitu, dia terus memelototi David dengan mata merah darah seperti binatang buas. Setelah David merasa bahwa Sawyer tidak lagi berjuang, dia melepaskannya. Kemudian, dia memandang Sawyer dan berkata, "Jangan memelototiku seperti itu. Tidak ada gunanya, saya tidak akan jatuh untuk itu." Petik 2. Lebih dari selusin orang di rumah itu tidak berani pergi. Bagi mereka, David jelas merupakan orang yang hebat karena dia bisa tinggal di rumah yang bernilai ratusan juta. Siswa-siswa ini tidak mampu main-main dengan pria seperti itu. Mereka hanya berharap agar David tidak melibatkan mereka dalam hal ini. Ketika mereka menunggu keamanan datang, David memanggil Hugo. Dia memberitahu Hugo apa yang terjadi sebentar dan memintanya untuk memeriksa apakah ini terjadi pada propertinya yang lain. Jika ya, David memintanya untuk membuat daftar properti itu. Ketika selusin siswa mendengar ini, dia memang jagoan. Saya tidak tahu berapa banyak dari ratusan juta dolar rumah yang dia miliki. Dia juga tidak benar-benar tinggal di dalamnya. Pada saat itu, mereka sangat iri. Mereka seumuran, tapi David sangat kaya. Bab 460. Dibutuhkan keterampilan untuk bereinkarnasi menjadi kehidupan yang baik.
Rupanya, mereka semua sepakat bahwa David adalah anak kaya dari keluarga yang sangat kaya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki prestasi seperti itu ketika dia hanya sekitar 2 tahun lebih tua dari mereka? Ketika Sawyer mendengar itu, dia tidak iri lagi. Itu digantikan oleh kecemburuan dan kebencian yang tak terbatas. Ini adalah kehidupan impiannya. Pada saat ini, dia ingin membunuh David dan mengambil alih segalanya darinya. Karena kamu memiliki begitu banyak rumah, mengapa kamu tidak bisa memberikan yang ini kepadaku? Kamu bahkan ingin mengirimku ke balik jeruji besi. Tunggu saja. Kamu pasti akan menyesali ini ketika aku keluar. Tidak butuh waktu lama bagi 4 orang dari Departemen Keamanan Perumahan untuk datang. Lihat ini, saya membeli rumah seharga lebih dari 100 juta dolar dan saya tidak pernah sekalipun tinggal di dalamnya. Ketika saya akhirnya ingin tinggal di sini, hal seperti ini terjadi. Seperti inikah seharusnya keamanan tempat ini? Bagaimana Anda bisa membiarkan sembarang orang masuk ke area perumahan kelas atas seperti itu? Tanya David langsung. Dia memang sedikit marah. Dia sekarang memiliki setidaknya lusinan properti di ibu kota. Jika ini terjadi di mana-mana, dia bahkan tidak akan memiliki tempat tinggal di masa depan. Jika dia ingin membawa Celia menginap di masa depan, apakah rencananya tidak akan hancur jika dia mengalami situasi seperti ini lagi? Tan, Liddell, tolong tenang. Kami pasti akan melihat ke dalam ini. Kami mendaftarkan semua orang yang masuk dan keluar, jadi kami akan mencari tahu apa yang terjadi setelah beberapa penyelidikan. Jangan khawatir, kami akan memberi Anda jawaban yang memuaskan, kata seorang penjaga keamanan dengan hormat. Mereka tidak bisa menyinggung salah satu pemilik properti dari daerah perumahan ini. Mereka harus melayani orang-orang ini seperti mereka adalah raja. Meskipun status penjaga keamanan di sini rendah, mereka menikmati manfaat besar. Orang-orang yang bekerja di bidang pekerjaan yang sama akan merasa iri dengan mereka yang bekerja di daerah perumahan kelas atas. Mereka tidak hanya akan berinteraksi dengan orang-orang besar, tetapi mereka juga akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih baik daripada mereka yang bekerja di area perumahan biasa. Yang lain memeras otak mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, inti dari setiap masalah menunjuk ke Sawyer, yang berada di sofa. Mereka kemudian bertanya kepada Sawyer apa yang sedang terjadi. Namun, tidak peduli apa yang mereka tanyakan, bagaimana mereka memanggangnya, atau bahkan ketika mereka mengancamnya, Sawyer akan tetap diam. Jika tidak ada begitu banyak orang di sini, penjaga keamanan akan memukulinya secara langsung. Sial, beraninya dia bertindak begitu arogan saat dia masuk tanpa izin ke properti pribadi. Dia bahkan menyebabkan mereka dimarahi oleh atasan mereka. Jika mereka bisa membawa Sawyer kembali, mereka akan memukulinya untuk melampiaskan amarah mereka terlebih dahulu. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa memanggil penjaga di pintu untuk memeriksa catatan pendaftaran dan juga rekaman keamanan. Karena mereka telah mendaftarkan diri dan ada banyak kamera keamanan di area perumahan, mereka dapat segera mengetahui apa yang terjadi. Pada dasarnya, itu mirip dengan tebakan David. Ibu Sawyer adalah staf di tempat di perusahaan rumah tangga yang membersihkan tempatnya. Karenanya, Sawyer akan mengikuti ibunya ke sini setiap minggu untuk membersihkan. Setelah dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di penthouse selama lebih dari sebulan, dia membuat salinan kunci dan pindah. Menurut rekaman keamanan, Sawyer telah tinggal di sini selama seminggu dan dia bahkan membawa pasangan wanita kembali 2 kali selama periode itu. F***. David mengutuk dalam hatinya. Memang, seperti yang dia duga. Sawyer memang berhubungan dengan seseorang di sini. Bab 461. Ketika selusin orang di ruangan itu mendengar apa yang dikatakan penjaga keamanan daerah perumahan, mereka semua memandang Sawyer dengan jijik. Terutama beberapa gadis yang menatapnya dengan jijik. Mereka tidak menyangka bahwa Sawyer, yang selama ini berpura-pura menjadi anak super kaya di kampus, sebenarnya adalah seorang pengemis yang pantas menyandang nama tersebut. Ibu Sawyer, yang katanya adalah CEO dari perusahaan yang terdaftar, ternyata adalah seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di sebuah perusahaan rumah tangga. Tan, Liddell, lihat apakah ada barang berharga di rumah yang hilang. Kami sekarang akan membawanya ke kantor polisi. Lain kali, kami akan mengirim seseorang untuk mengawasi pembantu rumah tangga. Saya harap Anda bisa menjadi orang yang lebih besar di sini, kata penjaga keamanan itu dengan hati-hati. Pada akhirnya, mereka juga harus mengambil tanggung jawab besar untuk masalah ini. Jika David ingin mengejar ini, mereka bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Baiklah, aku tidak kehilangan apapun. Kirim saja dia ke stasiun dan kunci dia selama 2 hari untuk memberinya pelajaran, kata David santai. Dimengerti, terima kasih Tuan Liddell atas kemurahan hati Anda. Haruskah saya mengirim siswa ini keluar? Penjaga keamanan bertanya, melihat selusin orang lain di ruangan itu. Tidak apa-apa, Anda harus membawa anak ini pergi dulu.
Saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada yang lain. Petik 2. Baiklah, selamat tinggal, Tuan Liddell. Setelah keamanan mengatakan itu, mereka berdua pergi bersama Sawyer. Namun, setelah Sawyer mengambil 2 langkah, dia menoleh untuk menatap David dan berkata, tunggu saja. Namun, yang menyambutnya adalah tamparan dari Satpam. Tamparan. Apa yang kamu lihat? Saya akan menggali bola mata Anda jika Anda terus menatapnya. Tunggu saja. Siapa yang Anda minta untuk menunggu? Apa yang kamu tunggu? Pindah. Penjaga keamanan memarahi dengan keras. Mereka tidak begitu baik pada Sawyer seperti pada David. Dia hanya orang miskin, tetapi dia ingin tinggal di penthouse mewah. Dia bahkan berani membawa gadis lain kembali untuk berkencan. Para penjaga keamanan bahkan tidak berani memikirkan hal ini. Sial, kita harus membawanya pergi dan memukulinya untuk melampiaskan amarah kita sebelum memutuskan hal lain. Para penjaga keamanan segera pergi bersama Sawyer. Namun, David merasa bahwa anak itu benar-benar seseorang yang berbahaya dilihat dari perilakunya, matanya yang berubah menjadi merah darah karena melotot, dan jejak niat membunuh itu. David baik-baik saja dengan itu. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyakitinya. Jika Sawyer memang datang untuknya, dia bisa menjaganya. Namun, begitu siswa lain menyebarkan apa yang terjadi pada Sawyer kepada semua orang di kampus, dia mungkin akan membalas dendam pada mereka semua setelah dia dibebaskan berdasarkan sifatnya yang meledakkan hal-hal terkecil. Ketika itu terjadi, itu akan sangat merepotkan karena mereka tidak akan siap untuk menjadi sasaran arwah pendendam, karena mereka semua hanyalah orang biasa. Ceritakan tentang anak itu, kata David kepada orang-orang yang tersisa di ruangan itu. Segera, semua orang mulai memberitahu David semuanya satu demi satu. Mereka memberitahu David betapa sombongnya Sawyer dan bagaimana dia berpura-pura dari keluarga kaya. Para dosen dan mahasiswa di kampus semua mengira Sawyer berasal dari keluarga kaya luar dalam. Tak satu pun dari mereka mengharapkan ini menjadi kebenaran. David berkata setelah memikirkannya, saya harus menyarankan Anda untuk tidak menyebarkan ini ketika Anda kembali ke kampus. Anggap saja kamu tidak tahu tentang ini. Mengapa? Tikus itu membohongi kita, jadi kita harus mengeksposnya dan membuatnya kehilangan muka dan statusnya di kampus. Kalau tidak, saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang lain yang akan tertipu olehnya, kata salah satu anak laki-laki dengan marah. Sawyer telah menipu banyak gadis dengan identitas anaknya yang kaya dan anak laki-laki itu sudah lama iri padanya. Sekarang setelah dia melihat wajah asli Sawyer, dia harus memberitahu semua orang tentang ini. Dia ingin gadis-gadis pengejar uang di kampus itu melihat kebenaran di balik anak kaya yang mereka kejar dengan gila-gilaan. Ya, kita harus mengekspos dia. Kita tidak bisa membiarkan dia menipu lebih banyak orang, siswa lain juga menimpali. Aku mengerti bagaimana perasaanmu sekarang, tapi menilai dari karakter Sawyer, bagaimana aku harus mengatakan ini? Dia sedikit ekstrim. Apakah kamu tidak khawatir dia akan membalas dendam pada kalian setelah dia dibebaskan? Tanya David. Apakah kamu pikir kami takut padanya? Dia hanya seorang pengemis. Ya, kami tidak takut padanya. Kami ingin berperang melawan semua kekuatan jahat. Apa-apaan ini? Bagaimana ini terkait dengan kekuatan jahat? David merasa sedikit tidak berdaya. Dia bisa merasakan niat membunuh yang diberikan Sawyer barusan. Itu bukan lelucon. Hanya seseorang yang ingin membunuh yang bisa mengeluarkan sesuatu seperti itu. Namun, para siswa ini tidak bisa merasakannya. Dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa begitu mereka menyebarkannya, Sawyer mungkin akan membalas dendam pada mereka dan dia bahkan mungkin membunuh mereka, bukan? Bahkan jika dia mengatakan itu, para siswa yang tidak tahu kemampuan manusia jahat mungkin tidak akan menganggapnya serius. Bab 462. Apa yang harus dia lakukan? Jika hal-hal berkembang seperti yang dia prediksi, David akan merasa seperti dia telah membahayakan mereka jika sesuatu terjadi pada salah satu siswa ini. Aku tidak membunuh mereka, tetapi mereka mati karena aku. Jika dia bisa mencegah hal ini terjadi, David akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Selain itu, dia akan menjadi anggota parlemen Summerland. Mereka adalah masa depan Summerland. Kalian semua harus mengikuti saya di Instagram. Saat Sawyer keluar, kau harus memberitahuku, dan pada saat yang sama, awasi dia. Jika Anda merasakan sesuatu yang salah dengannya, Anda harus segera memberitahu saya, kata David. Tentu saja, tembakan besar. Saya akan mengikuti Anda dan saya pasti akan memperbarui situasi Sawyer kepada Anda. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Aku juga ingin mengikutimu. Aku juga ingin mengikutimu. Ketika David meminta mereka untuk mengikutinya, itulah yang mereka cari. Gadis-gadis itu bahkan seperti kerumunan nakal yang sedang mengejar angsa liar. Itu benar-benar anak kaya, dan dia tidak sama dengan anak palsu seperti Sawyer.
Begitu mereka menjalin hubungan dengannya, mereka akan menuai manfaat tak terbatas sepanjang hidup mereka. Setelah semua orang mengikutinya, David pun bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal di rumah ini yang telah ditinggali seseorang dan juga terhubung. Dia sangat jijik, itu saja. Jadi, David bangkit dan berjalan ke pintu terlebih dahulu. Semua orang mengerti apa yang dia maksud dan mereka tahu dia meminta mereka untuk pergi. Dengan itu, lusinan orang meninggalkan ruangan dalam satu file. David berjalan keluar dari pintu terakhir dan mengunci pintu di belakangnya. Mereka semua kemudian datang ke lift. Akhirnya, David masuk juga. Semua orang menatapnya dengan tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak mengerti mengapa dia ada di sini. Apakah dia tidak tinggal di sini malam ini? Bung, bukankah kamu tinggal di sini malam ini? Salah satu gadis bertanya setelah mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Aku ingin, tapi aku orang aneh yang rapi. Saya tidak terbiasa menggunakan sesuatu yang telah digunakan oleh orang lain. Saya hanya bisa tinggal di rumah lain, kata David. Apa yang akan kamu lakukan dengan penthouse ini? Aku hanya akan meninggalkannya di sini untuk saat ini. Jika saya tidak tahan, saya akan memberikannya. Petik 2. David tidak merasakan apa-apa saat mengatakan itu. Dengan statusnya saat ini, sebuah penthouse senilai ratusan juta bukanlah apa-apa baginya. Dia hanya akan memberikannya kepada siapapun yang menyukainya. Dia membeli rumah ini saat itu untuk poin mewah. Karena dia sudah menggunakan poin mewah, rumah ini tidak penting lagi baginya. Namun, ketika para siswa yang baru masuk universitas mendengar itu, mereka semua menatap David dengan mata terbelalak dan rahang menganga. Seberapa kaya dia harus melakukan ini? Dia tidak menginginkan penthouse seharga ratusan juta hanya karena ada orang yang tinggal di dalamnya. Mereka ingin menjadi temannya. Mereka ingin dia memberikan penthouse-nya kepada mereka. Mereka ingin mengatakan, orang kaya, ayo berteman. Di dalam lift, anak laki-laki menatap David dengan hati yang manja sementara para gadis menatapnya dengan bintang di mata mereka. Mereka benar untuk datang hari ini. Meskipun mereka ditarik ke tengah konflik, hasil akhirnya cukup bagus. Mereka mengikuti langkah besar dan, di masa depan, mereka akan memiliki peluang untuk menjalin hubungan dengannya. Ini adalah hadiah terbesar untuk hari ini. Setelah semua orang keluar dari lift, David pergi dengan mobilnya sementara yang lain berjalan menuju pintu masuk untuk meninggalkan area perumahan. David menemukan rumah lain dan melihat bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Oleh karena itu, ia menghabiskan malam yang damai di sana. Bab 463. Keesokan harinya, David pergi ke rumah Celia pagi-pagi sekali. Dia tidak ada hubungannya di ibu kota sekarang. Setelah dia menemani Celia selama 2 hari, dia akan bersiap untuk kembali ke provinsi South River dan kemudian pergi ke Springfield. Dia ingin berada di sana secara pribadi untuk mengarahkan semua orang menghabiskan uang. Meskipun dia menghabiskan banyak uang di banyak tempat sekarang dan poin mewahnya juga meningkat dengan cepat, itu tidak cukup. Tujuannya juga bukan 10.000 poin mewah. Setelah fisiknya menerobos, dia masih perlu menembus penghalang kekuatan pikirannya. Sementara itu, dia masih perlu terus meningkatkan setelah terobosan. Ini semua membutuhkan banyak poin mewah. Perasaan mendesak David juga tumbuh setelah percakapannya dengan Mason. Dia harus tumbuh ke titik di mana dia bisa menghalangi dan mengintimidasi semua kekuatan sebelum Mason lewat. Jika tidak, Summerland akan berada dalam bahaya. Pada saat yang sama David bersama Celia, Parlemen Summerland telah bersidang di ibu kota. 10 anggota Parlemen Summerland segera tiba. Kepala Staf di Summerland Mason Stefani. Wakil Kepala Staf di Summerland Abraham Jones, yang dijuluki God of War, mengatur pasukan lokal dan satuan tugas khusus. Wakil Kepala Staf di Summerland, Dexuman, yang dijuluki Dewa Militer, mengatur Departemen Militer dan Falcon. Ketiganya adalah penjaga di peringkat Dewa. Pada saat itu, mereka adalah kekuatan tempur tertinggi di permukaan Summerland. 7 anggota yang tersisa semuanya adalah master yang setengah jalan menuju peringkat dewa dan semuanya mengelola urusan mereka sendiri. Selain itu, 66 menteri kabinet provinsi dan 16 panglima militer semuanya menyaksikan pertemuan ini secara langsung. Mason duduk di kursi utama. Pertemuan ini diadakan hari ini karena ada pengumuman penting. Parlemen Summerland akan bertambah dari 10 menjadi 11 anggota mulai hari ini dan seterusnya. Begitu Mason mengatakan ini, 9 anggota lainnya yang duduk di sana, serta 65 menteri kabinet provinsi dan 16 komandan kepala departemen militer yang menonton siaran langsung, terkejut. Itu karena mereka belum menerima berita tentang sesuatu yang besar seperti penambahan anggota baru. Saat itu, ini benar-benar mustahil. Hanya Cat, menteri kabinet provinsi South River, yang tenang.
Dia telah mendengar Lukas menyebutkannya beberapa hari yang lalu, jadi dia hanya merasa ini sudah diduga. Hanya Mason, Julia, dan Lukas yang tahu tentang David sebagai wajah perak. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak mempertanyakannya. Itu karena Mason adalah puncak Summerland hari ini. Meskipun secara teknis anggota parlemen dapat mempertanyakannya, tidak ada yang cukup bodoh untuk melakukannya. Sekarang setelah Mason mengumumkannya, itu sudah dikonfirmasi. Tetapi karena status khusus anggota ini, dia tidak akan hadir dalam rapat untuk sementara waktu. Setiap orang hanya perlu menyadari keberadaannya. Itu akan menjadi hal pertama, dan sekarang, hal kedua. Baru-baru ini, beberapa keluarga dan sekte tersembunyi mulai bergabung dengan keluarga besar untuk bersiap keluar dari persembunyian. Saya tidak peduli tentang ini, tetapi ada sesuatu yang saya pedulikan, yaitu, Anda harus mematuhi sistem Summerland selama Anda berada di dalam wilayahnya. Jika ada pelanggaran, Anda akan dihukum sesuai dengan beratnya kejahatan. Jika kejahatannya sangat serius, maka jangan salahkan saya karena tidak bersikap lunak pada Anda. Saya tidak akan ragu untuk mencabut seluruh keluarga Anda jika saya harus. Saya harap Anda dapat menyelidiki pasangan Anda dengan jelas, ketika Anda bekerja sama dengan seseorang. Akan lebih baik untuk tidak bekerja sama dengan keluarga dan sekte dengan catatan kriminal. Sekarang, medan magnet masih berkembang, jadi saya harap semua orang akan mengambil tindakan pencegahan dan melindungi setiap inci tanah Summerland kami, baik itu eksternal maupun internal. Baiklah, itu saja yang bisa saya katakan hari ini. Siapapun yang memiliki sesuatu untuk dikatakan dapat berbicara sekarang. Mason berhenti berbicara setelah dia selesai. Berikutnya adalah pidato Wakil Kepala Staf Abraham dan Dek. Pada dasarnya, mereka menyatakan dukungan tegas mereka kepada Kepala Staf Stephanie, dan kemudian mereka meyakinkan bahwa mereka akan menjaga ketertiban dalam negeri dan berjanji bahwa mereka tidak akan membiarkan kekuatan jahat merusak stabilitas masyarakat. Pidato 7 anggota lainnya serupa. Pertemuan itu berlangsung sekitar 2 jam. Saat pertemuan berakhir, Falconia menerima berita itu. Menambahkan anggota parlemen baru adalah masalah besar di Summerland. Tidak peduli di mana itu, seseorang yang setengah jalan ke God Rank sudah dianggap sebagai master. Summerland sekarang tiba-tiba menambahkan anggota parlemen yang setengah jalan ke God Rank, tetapi mereka belum menerima berita tentang itu sama sekali sebelum ini. Ini bukan hal yang baik. Kedua kerajaan telah berperang secara terbuka dan diam-diam selama beberapa dekade, dan kedua belah pihak memiliki akar yang dalam di Departemen Intelijen masing-masing. Hari ini, Summerland memasukkan anggota parlemen lainnya. Akankah ada penjaga peringkat dewa lain yang muncul entah dari mana suatu hari nanti? Itu membuat mereka merasa sedikit terguncang bahwa mereka telah sepenuhnya memahami Summerland. Tentu saja, anggota parlemen ini tidak muncul. Mereka merasa bahwa ini mungkin bom asap yang dibuat oleh Summerland untuk dengan sengaja membingungkan mereka. Sekarang, kekuatan penstabil Summerland, Mason, berada di ranjang kematiannya, dan begitu dia meninggal, Falconia dapat bekerja dengan banyak kekuatan lain untuk berbagi kue besar yang ada di suatu tempat. Begitu wali God Rank lainnya ikut bermain, maka akan ada lebih banyak variabel. Mereka masih perlu hati-hati mengawasi ini. Falconia adalah yang pertama menerima berita itu sementara pasukan lain juga menerima berita itu tidak lama kemudian. Selain itu, banyak keluarga tersembunyi di Summerland telah menerima berita itu tidak lama kemudian. Saat itu, kekuatan yang mendasari di Summerland dan luar negeri mulai bergerak karena David bergabung dengan parlemen Summerland. Semua orang sedang menyelidiki siapa anggota parlemen baru di Summerland ini. Pada saat yang sama, mereka juga menyelidiki apakah Summerland memiliki lebih banyak master tersembunyi. Selain itu, kata-kata Mason juga menunda beberapa keluarga tersembunyi di Summerland untuk keluar dari persembunyian. Diduga mereka baru berani keluar dari persembunyian setelah Mason lewat. Prestise Mason tidak hanya menghalangi orang-orang dari luar negeri, tetapi juga banyak keluarga tersembunyi di Summerland. Mereka tidak berani keluar dari persembunyian selama dia masih ada. Mereka telah menunggu sampai Mason mencapai akhir hidupnya sebelum mereka berani muncul secara perlahan. Saat ini, David masih bepergian dengan Celia di ibu kota. Dia tidak tahu bahwa banyak kekuatan di seluruh dunia sedang menyelidiki dia. Jika dia tahu itu, Mason telah mendorongnya ke mata badai, dia mungkin tidak ingin bepergian lagi. Mason juga tidak punya pilihan. Summerland membutuhkan sesuatu yang lain untuk menarik perhatian semua orang. Kalau tidak, semua mata akan tertuju padanya. Merilis berita tentang David sekarang setidaknya bisa menarik perhatian semua orang untuk sementara, dan pada saat yang sama, dia juga punya waktu untuk mempersiapkan backstop terakhir. David hanyalah satu kemungkinan, dan sebagai penguasa tertinggi Summerland, dia tidak akan mempertaruhkan segalanya di Summerland pada David. Itu akan terlalu berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan kehilangan segalanya.
Dia membutuhkan lebih banyak cadangan untuk Summerland. Orang tua ini, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk negara Summerland masih membuat persiapan terakhir untuk Summerland saat dia berada di ranjang kematiannya. Bab 464. 3 hari kemudian, David menerima tugas mendesak ketika dia menemani Celia ke tempat wisata. Banyak orang tak dikenal muncul di hutan tua di perbatasan Summerland. Meskipun seseorang telah dikirim, mereka belum mengumpulkan informasi yang akurat. Karena itu, mereka meminta David untuk pergi dan melihatnya. Sejak penambahan anggota baru parlemen ke Summerland, banyak kekuatan ingin datang untuk melihat apakah itu nyata. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah anggota baru ini ada atau tidak. Jika dia ada dan Summerland bisa menyembunyikannya dengan baik, apakah akan ada karakter tersembunyi lain yang bersembunyi? Apakah wali Gatreng lainnya akan segera keluar? Ini adalah masalah yang sangat dikhawatirkan oleh banyak pasukan. Dengan kekuatan penstabil Summerland, Mason, di ambang kematian, dan 2 penjaga Summerland yang tersisa, Abraham dan Dek, belum dapat mencapai ketinggiannya, Summerland belum mengembangkan seorang pria yang dapat berdiri untuk menggantikan Mason. Banyak kekuatan yang serakah untuk mendapatkan bagian dari Summerland. Distribusi sumber daya di bumi saat ini pada dasarnya tetap. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, ia harus menjarahnya. Sementara itu, Summerland dan Falconia tidak diragukan lagi adalah negara dengan sumber daya paling banyak. Jika Mason mati dan Falconia memimpin, pasukan lain pasti akan seperti hiu yang mencium bau darah dan mereka akan bergegas untuk menggigit. Kali ini, karena Falconia yang memimpin penyelidikan, dan itu melibatkan sebagian besar kekuatan Summerland. Itulah mengapa pasukan lain berani terus menyebabkan masalah di perbatasan. Tugas David adalah menyingkirkan semua orang yang tidak relevan ini. Pada saat ini, di dalam hutan tua di perbatasan Summerland dan Falconia. Bang! Suara keras senapan sniper merobek udara. Bang 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 bang. Kemudian, tembakan yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Selain itu, ini semua adalah senapan sniper yang telah diubah sehingga sangat kuat. Itu karena senapan sniper biasa sudah tidak berguna bagi para master yang berada di atas tier rank. Hanya senapan sniper yang diubah dan kuat yang dapat menyebabkan kerusakan pada master di atas peringkat harimau. Tidak lama setelah kedua belah pihak bertempur, tidak ada lagi suara tembakan. Kemudian, ada berbagai suara pertempuran. Patah. Seorang Falconian tinggi mematahkan leher seorang pria dari Summerland hanya dengan satu tangan. Dia tertawa terbahak-bahak, haha, apakah tidak ada orang lain di Summerland? Mengapa Anda mengirim semua sampah Anda untuk mati? Ketika Mason mati, kami Falconian akan menginjak-injak setiap inci Summerland. Betulkah? Sangat disayangkan bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan ini. Pergilah ke neraka, bajingan. Suara acuh tak acuh terdengar di telinga pria itu. Sementara itu, Falconian merasakan sakit di dadanya. Sebuah belati telah menembus jantungnya. Kemudian, tubuhnya yang tinggi tiba-tiba runtuh. Adegan pertempuran seperti itu dapat ditemukan di seluruh hutan tua ini. Ini adalah perang tentatif yang diprakarsai oleh Falconia. Selama bertahun-tahun, Falconia terkadang meluncurkan perang kecil untuk menguji kekuatan Summerland. Namun, skala pertempuran ini tidak akan terlalu besar. Meski begitu, kali ini skalanya sangat besar. Mereka bahkan mengirim penjaga peringkat dewa. Tiba-tiba, suara keras bergema di seluruh medan perang. Di mana Ibrahim? Keluar dan bermainlah. Mari kita lihat apakah kamu sudah dewasa. Setelah mendengar suara ini, semua orang di medan perang merasakan getaran di jiwa mereka. Blaze ada di sini. Ayo bunuh orang-orang ini dari Summerland. Falconia tidak tertandingi. Falconia tak tertandingi. Jelas, kehadiran wali Falconia sangat mengangkat semangat Falconia. Penjaga Gatreng telah bertindak dan orang-orang dari Summerland sangat terkejut. Mereka tidak mengharapkan Falconia untuk mengirim wali mereka. Ini lebih menakutkan dan penting daripada pertempuran sebelumnya. Aku akan bermain denganmu. Setelah ini, seseorang menjawab dengan suara yang sama kerasnya. Bab 465. Setelah suara itu terdengar. Ledakan. Suara yang sebanding dengan ledakan rudal terdengar. Akibat besar membuat banyak orang di medan perang hampir tidak bisa berdiri. Pohon-pohon dalam radius ratusan meter telah tumbang di mana kedua penjaga itu bertabrakan. Serbuk gergaji yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Orang harus ingat bahwa ini adalah hutan tua dan pohon-pohon di sini memiliki batang pohon yang selebar lengan pria. Pertempuran para penjaga begitu menakutkan. Itu memang puncak kekuatan tempur di bumi. Itu sangat menakutkan. Semua orang di medan perang tercengang melihat pemandangan ini, termasuk yang setengah jalan menuju peringkat dewa yang sebelumnya terlibat dalam pertempuran. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan dua penjaga Gatreng bertarung dalam jarak sedekat itu.
Tidak buruk, Dick. Lagi. Setelah satu pukulan, penjaga Falconia meraung lagi. Baiklah, seperti yang Anda inginkan, jawab Dick. Ledakan. Suara keras lainnya. Segera setelah. Bum 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 bum. Suara keras yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh medan perang. Hampir semua orang di medan perang berhenti bertarung dan semua melihat kedua penjaga yang bertarung di udara saat ini. Sebagai pertarungan antara pasukan tempur terkuat di bumi saat ini, pertarungan antara para penjaga bukanlah sesuatu yang sering disaksikan. Pertarungan semacam ini sangat berguna bagi para master yang setengah jalan ke peringkat dewa, karena mereka mungkin menerobos ke peringkat dewa dan menjadi penjaga sendiri setelah menontonnya. Ledakan. Blaze, penjaga Falconia, ditinju ke tanah oleh Dick. Dewa militer sangat tangguh. Dewa militer sangat tangguh. Dewa militer sangat tangguh. Semua orang dari Summerland bersorak kegirangan setelah mereka melihat Blaze, penjaga Falconia, terlempar dari udara oleh pukulan dari Dick. Namun, Blaze muncul kembali di seberang Dick segera setelah itu. Keduanya hanya melayang di udara sambil saling memandang. Begitu mereka memasuki peringkat dewa dan menjadi penjaga, udara seperti bumi datar bagi mereka. Dick, aku tidak menyangka kamu telah mencapai tahap ini. Betapa menakjubkan. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh lagi. Setelah Mason mati, Summerland akan diserang dari semua sisi. Jika Anda bergabung dengan kami di Falconia, Falconia akan selangkah lebih dekat dengan tujuan mendominasi dunia. Bagaimana menurutmu? Dengan bakat Anda, masih ada banyak ruang untuk berkembang, kata Blaze, memandang Dick di seberangnya. Dick memiliki banyak bakat. Dia belum berusia 50 tahun, namun dia jauh lebih kuat dari Blaze. Jika dia terus tumbuh, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai level Mason. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan. Jika Blaze bisa membuatnya bergabung dengan Falconia, dia akan sangat membantu rencana mereka untuk mendominasi dunia. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Setelah Dick mengatakan itu, dia bergerak ke depan Blaze dalam sekejap mata dan meninju wajahnya. Bang! Suara keras itu bisa terdengar lagi. Keduanya terlibat dalam pertempuran sekali lagi. Meskipun Dick sedikit lebih kuat dari Blaze, masih ada batas kekuatannya. Keduanya terlibat dalam pertempuran yang sama dan Blaze hanya sedikit lebih lemah. Sementara itu, pertempuran di bawah mereka telah dilanjutkan juga.